Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur dan hanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersalawat. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Antong yang terhormat. Langsung saja, saya akan mengangkat topik yang berjudul analisis mengenai faktor yang mempengaruhi konsumen di dalam membeli produk atau jasa. Baik, menurut saya, jika saat belanja kita tanpa sadar melalui beberapa pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut atau tidak, karena ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, mulai dari penilaian dan kebutuhan pribadi, faktor budaya dan sosial, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebagai pebisnis, baik bisnis online maupun offline, memahami faktor-faktor ini dapat membantumu mengembangkan strategi untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan penjualan bisnismu. Berikut saya akan menjelaskan beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen saat membeli barang. Mungkin yang pertama ada akses yang mudah. Menurut saya, apabila konsumen sulit menemukan atau mengakses platform di mana kamu berjualan, pada satu titik konsumen akan merasa malas dan lebih memilih untuk mencari toko lain. Maka itu, pastikan tokomu mudah diakses, terutama apabila kamu menjalankan bisnis online. Kamu bisa hadir di beberapa platform sehingga apabila konsumen yang mencari produkmu tidak menggunakan salah satu platform, mereka bisa beralih ke platform lainnya. Misalnya, selain berjualan di toko secara langsung, kamu juga bisa membuat website, toko di marketplace, atau di sosial media. Pastikan juga bisnismu mudah dihubungi oleh konsumen. Terus mungkin selanjutnya ada informasi, ketersediaan, dan kualitas produk. Menurut saya bukan hanya dari tampilan saja ya, tetapi keseluruhan produk juga mempengaruhi keputusan pembeli, mulai dari informasi, keputusan ketersediaan hingga kualitas. Karena apabila informasi produk tidak jelas, konsumen bisa ragu dengan kualitas produk maupun kredibilitas bisnis yang kamu jalankan. Kurangnya informasi produk yang memperlambat waktu berbelanja konsumen, di mana mereka harus menghubungimu terlebih dahulu untuk menanyakan detail produk, baru kemudian membeli. Terutama untuk bisnis online, cantumkan informasi produk sedetail mungkin beserta foto produk. Semakin jelas, pasti konsumen pun bisa semakin yakin untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya ada komunikasi yang mudah dimengerti. Menurut saya, saat berkomunikasi kepada konsumen, baik itu di dalam teks informasi, produk, customer service, teks promosi, atau banyak hal lagi, usahakan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, karena konsumen memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai sesuatu yang tidak hanya familiar tetapi juga mudah dimengerti. Inilah mengapa tampilan yang menarik juga Inilah mengapa tampilan yang menarik tetapi sederhana lebih disukai oleh konsumen. Begitu pula dengan nama brand, produk, atau kata-kata yang digunakan dalam penawaran. Selanjutnya ada tampilan toko dan produk. Menurut saya, kesan yang didapatkan konsumen saat mereka menghubungimu atau menghubungi tokomu atau melihat produkmu bisa menentukan apakah mereka semakin tertarik untuk belanja atau tidak. Contohnya saja, banyak orang memutuskan untuk makan di suatu tempat karena restorannya tampak menarik dari luar.
Ini juga alasan mengapa banyak bisnis yang mengatur halaman media sosial sedemikian rupa agar terlihat lebih estetis. Maka itu pastikan kesan yang kamu bangun sesuai dengan karakteristik target audiensmu atau konsumenmu. Maka buatlah tampilan toko atau website maupun produkmu menarik secara visual hingga konsumen mencari tahu lebih lanjut. Mungkin selanjutnya ada harga yang terjangkau. Menurut saya dan saya pribadi, salah satu faktor utama dalam membeli barang adalah harga. Harga yang terjangkau bukan berarti harga harus terlampau murah. Apabila harga terlalu murah hingga di bawah standar, bisa jadi konsumen malah ragu mengenai kualitas produk tersebut. Namun jika harga terlalu mahal, menurut saya konsumen kemungkinan akan mencari toko lain yang bisa menawarkan harga yang lebih murah dan terjangkau. Sebelum menentukan harga, mungkin lebih baiknya cari tahu dulu terlebih dahulu mengenai harga di pasaran agar target harga yang kamu pasang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Pastikan juga kualitas sebanding dengan harga yang ditawarkan hingga konsumen tidak merasa rugi saat membeli produkmu, begitu. Mungkin selanjutnya ada promosi yang menarik. Menurut saya promosi sangat mempengaruhi ya, karena promosi yang jelas menjadi salah satu kunci utama untuk menarik konsumen. Makanya banyak bisnis yang mengadakan promo besar-besaran pada momen-momen tertentu dalam mengadakan dalam mengadakan promo buat agar semenarik mungkin. Kamu bisa membandingkan dengan promo-promo tokomu sebelumnya atau dengan promo kompetitor. Pikirkan mengenai bagaimana kamu bisa memberikan nilai kepada konsumen, begitu. Selanjutnya mungkin ada review dari pembeli lain. Menurut saya reputasi toko itu sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang, khususnya untuk bisnis online. Maka terus pantau rating dan review yang diberikan konsumen terhadap tokomu. Apabila ada keluhan, segera tangani. Tampilkan juga testimoni dari pelanggan agar calon pembeli semakin percaya dan tertarik untuk belanja di tokomu, begitu. Mungkin selanjutnya ada pelayanan yang berkualitas. Menurut saya pelayanan yang berkualitas itu kualitas pelayanan yang lambat atau tidak ramah dapat membuat konsumen menjadi enggan untuk kembali dan membeli di tempatmu. Gunakan bahasa yang sopan dan ramah dalam merespon konsumen sebisa mungkin dan secepat mungkin. Apabila ada jam operasional, cantumkan jam tersebut di profil tokomu sehingga konsumen tahu kapan waktu yang tepat untuk menghubungi atau menanyakan barang di tokomu, begitu. Mungkin selanjutnya ada waktu pengiriman. Menurut saya waktu pengiriman juga menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli barang. Apalagi jika konsumen membutuhkan produk tersebut sesegera mungkin, semakin cepat barang sampai akan semakin baik. Tapi pastikan juga kamu bisa menawarkan harga pengiriman yang terjangkau kepada pembeli, karena selain cepat, kamu juga harus bisa memberikan jaminan bahwa barang yang dipesan konsumen akan aman selama pengiriman, terutama jika barang yang dipesan itu barang yang besar atau barang yang mudah pecah atau rusak, begitu. Dan menurut saya itu mungkin penjelasan saya tentang topik yang saya angkat. Adapun mungkin paradigma yang digunakan, menurut saya jenis paradigma yang akan digunakan saya rasa adalah paradigma lingkungan sosial dan budaya. Kenapa saya mengatakan bahwa paradigma yang ini akan digunakan? Karena lingkungan sosial budaya adalah kelompok sosial budaya yang hidup dalam batasan-batasan tertentu yang di atas berdasarkan norma sosial budaya.
yang membedakannya dengan lingkungan lain, dan menurut psikologis menggambarkan pengaruh internal yang meliputi seperti motivasi, kepribadian, persepsi, belajar, dan sikap yang mempengaruhi proses keputusan konsumen untuk membeli sebuah barang atau jasa. Dan yang ketiga, metodologi yang digunakan, menurut saya rasa metodologi yang digunakan adalah melalui survei, atau di mana caranya untuk menarik satu sampel yang mewakili suatu keseluruhan populasi. Dan saya rasa pada penelitian ini data-data atau informasi yang diperoleh dari dua sumber. Yang pertama dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada konsumen atau responden, dan yang kedua itu melihat dari realita atau fakta yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.